Halo pendengar, kembali lagi kepada saya Raihan Fernandi di acara Cermasi Cerita Bersama Himasi. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat menarik untuk kita dapatkan informasi dari beliau, yaitu Mas Pungki Hariwira Atmaja, Eskom MMSI. Selamat sore Mas Pungki. Sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Masih diberikan kesehatan sama Tuhan. Kalau boleh tahu nih Mas, apa sih kesibukan Mas Pungki sekarang? Kesibukannya saya masih di dunia programming ya. Masih suka ngoding sampai sekarang gitu. Oke. Kalau dengar-dengar Mas Pungki ini sebagai seorang akademisi juga ya Mas ya? Betul. Oke. Akademisi di kampus mana Mas? Universitas Cendekia Abditama di Karawaci. Oke. Nah, kalau misalkan Mas Pungki nih sebagai seorang dosen berarti ya Mas ya, ada nggak sih kira-kira misalkan melihat ketertarikan mahasiswa dalam bidang data science atau business intelligence gitu Mas? Wah itu untuk saat bagus ini. tuh. Ya ini ya mahasiswa tuh dimanapun program studi apapun sebaiknya senang ya dengan data science ya. Soalnya kan bukan dimanapun deh. Semuanya sekarang bisa diukur dengan data ya kan. Semuanya data, dikit-dikit data, orang ngomong data. Kita kemarin kan kebobolan data ya, data nasional kita kebobolan. Ya kan yang dirugikan juga kita juga kan. Nah, menurut saya sih ya apapun data itu semua bisa diolah. Apalagi ya kalau data statistik ya pasti kan berkaitannya dengan data mining tuh ya. Nah, itu sangat penting itu buat sebuah bisnis ya. Sangat penting banget. Jadi Mas Pungki merekomendasikan untuk mahasiswa ini, ayo kita belajar data gitu. Ayo. Ya sebaiknya sih wajib ya gitu. Diusahakan bisa lah. Oke. Nah kalau kira-kira alasan dari Mas Pungki sendiri tuh menggeluti misalkan data science tuh kenapa sih Mas? Dulu kenapa alasannya pengen gitu? Sebenarnya sudah dari saya dulu kuliah ya. Pas dulu kuliah saya kebentur nih pas S1 kebentur pengen belajar data mining, kebentur satu. Dulu kan informasi tidak segampang sekarang ya. Betul. Ya kan kita mau cari apapun masih pakai buku pas zamannya saya. Nah, terus narasumbernya itu juga masih sulit. Kalau sekarang kita tinggal buka literatur, mau cari jurnal, mau nonton dari YouTube ya sudah gampang gitu. Kalau dulu kan benar-benar kita harus cari bukunya, cari jurnalnya kita ke perpus. Nah, itu. Oke. Jadi sekarang ini kita memanfaatkan teknologi untuk belajar supaya kita bisa lebih maju. Gitu. Oke. Berarti memang dari mahasiswa saat jadi mahasiswa sudah tertarik ya Mas ya? Sudah gitu. tertarik. Oke. Mungkin kalau misalkan tantangannya sih Mas, ada nggak sih tantangan dalam mempelajari bidang data science atau business intelligence ini, ada nggak sih Mas tantangan yang mungkin menurut Mas itu wah sulit nih kayaknya nih, atau misalkan menjadi problem atau menjadi hal yang kayaknya itu sulit gampang gitu dilakukan gitu, ada nggak? Sebenarnya sih ya kalau menurut saya semua orang tuh bisa ya belajar data science. Kembali lagi ke orangnya, tekadnya sebesar apa gitu. Kalau semakin besar tekadnya untuk mendapatkan sesuatu hal, pasti dia akan mencari jalan meskipun jatuh ya kan, tetap ngasih cari lagi, jatuh cari lagi ya. Itu sih yang penting, kemauannya, tekadnya. Biasanya kan kita kalau mau belajar itu pas sudah jatuh patah nih. Iya betul. Nggak mau lanjut lagi. Kenapa? Biasanya kalau pas sudah kita patah, kita nggak tahu nih mau nanya ke siapa. Nah itu kita butuh tutor sebenarnya. Ketika kita patah, yang penting sharing aja sama yang lebih ngerti, kayak sama dosen, sama teman atau dosen ya kan, sharing aja. Sharing, siapa tahu kita nanti dapat pencerahan, kita bisa bangkit lagi tuh. Oh niatnya kebangun lagi kan. Gitu. Oke. Berarti emang harus dari mahasiswanya ya Mas ya untuk wajib dari diri sendiri ya. Kalau misalkan nih Mas di kampus, ada nggak sih cerita menarik Mas misalkan saat mengajar gitu kepada mahasiswa gitu, misalkan ada cerita-cerita menarik saat mengajar yang Mas pernah dapatkan gitu di kampus? Kalau yang menarik bisa dibagikan gitu. Sebenarnya kalau menarik sih ya banyak ya, udah ceritain nggak akan putus nih 2 hari juga. Karena kan banyak ya kita ketemu orang segala macam, tingkah lakunya kan beda-beda ya. Sebenarnya sih yang paling berkesan mungkin ya, kalau berkesan ketika saya mengajar, ilmunya itu bisa dipakai sama orang tersebut, terus bisa berguna buat orang lain. Wah itu udah seneng dah. Gitu. Jangan kita pikirannya wah dapat ngajar ya kan
ya, dia lebih pintar, janganlah. Ya. Namanya juga ilmu kan nggak ada batasannya. Hari ini kita pintar belum tentu kita besok lebih pintar daripada mahasiswa kita, kan gitu. Siapa tahu mahasiswa kita bisa yang lebih pintar daripada gurunya kan, karena kan sekarang informasi udah luas banget. Gitu. Oke. Nah, misalkan nih saat Mas mengajar, ada nggak sih mahasiswa yang memang masih buta banget gitu sama teknologi? Ada nggak, Mas? Ada, pasti. Banyak, ya? Ada beberapa ya kan. Ya itu mah tergantung kitanya lagi ya. Kalau dia buta, mau nggak nih kita ngajarinnya kudu sabar. Ya kan. Pertama sabar, yang kedua kita juga butuh support tuh dari teman-teman sekelasnya untuk bantu. Kalau kita yang bantu sendiri kan nggak selesai ya. Misalkan ada 3 anak nih di kelas yang benar-benar ketinggalan banget ya. Nah itu sebenarnya kita bisa minta tolong sama teman-teman sekelasnya, yuk sharing ilmunya gitu. Ya kan, dimanapun ilmu yang baik itu ilmu yang di sharing ya. Bukan ilmu yang gue punya ilmu gue telan sendiri, kan nggak gitu ya. Semakin dibagi kita akan semakin hafal dan semakin ingat biasanya gitu. Berarti emang kita harus sering bekerja sama gitu. Mas ya, saling membantu gitu, misalkan dalam mengerjakan sebuah tugas. Tapi bukan berarti mencontek ya Mas ya. Enggak, bukan berarti beda. harus kita melakukan tindakan yang tidak baik gitu ya. Beda. Harus kita sifatnya mengajarkan, bukan memberi tapi mengajarkan gitu. Oke. Kalau misalkan tadi terhadap mahasiswa yang misalkan buta atau emang belum memahami tentang teknologi itu, ada nggak sih yang Mas Pungki lakuin itu, atau ada cara penanganannya gimana? Ada nggak sih Mas Pungki punya cara sendiri gitu? Ada nggak? Ada. Seperti apa Mas? Ya misalkan nih biasanya nih anak yang sudah terlambat itu biasanya dia minder, ya kan? Kalau sudah minder, tapi dia ditanya bagaimanapun juga dia kan nggak mau ya, pasti akan menghindar. Nah kan terus-terusan tuh menghindar, nggak akan selesai. Nah jadi kita nih yang mendekatkan diri kita kepada si mahasiswa gitu ya. Pendekatannya jangan pendekatan antara dosen sama mahasiswa, itu nggak akan kena tuh. Pendekatannya ya kita ajak aja ngobrol sebagai teman biasa gitu. Berarti emang mungkin sekali-kali dari pihak dosennya gitu ya, untuk mengajak kepada mahasiswanya gitu ya Mas ya. Oke. Udah berapa lama sih Mas Pungki belajar menjadi dosen itu, menjadi akademisi udah berapa lama ya? Kalau tidak salah dari 2019 saya 2019 ya, mungkin sampai sekarang 5 tahun 6 tahun ya, mau 6 tahun ya. Lupa sudah. Udah cukup lama berarti ya Mas ya. Sudah. Oke. Menurut Mas nih, misalkan kita melihat dalam dunia akademisi atau dari dunia mahasiswa sekarang, gimana sih Mas kondisi mahasiswa sekarang itu? Ada nggak mungkin yang ingin Mas sampaikan gitu? Ya, kalau untuk teman-teman mahasiswa semua ya, saran saya sih cuma satu, teknologi jangan dipakai buat kesenangan. Contohnya nih, kita kan kalau suka nyekrol Instagram, suka lupa waktu ya. Padahal videonya memang sih sedikit, semenit, tahu-tahu wah sudah habis waktu 3 jam. Ya sebaiknya itu dikurangin lah. Ya mending kita coba cari nonton YouTube misalkan yang penjelasannya penuh, nonton video misalnya nih, gua hobi ngoding, ya silahkan tonton tuh channel-channel yang suka ngoding ya kan. Habis itu saya sukanya database, ya silahkan belajar database, kan banyak tuh ya channel-channel database di YouTube, daripada kita scroll TikTok. Meskipun yang kita scroll juga tetap ya misalkan database, tapi kan ilmunya sepotong. Kalau kita tonton sampai tuntas, kita implementasi buat belajar kan lebih bagus ya dapatnya. Menurut saya ya. Oke, menarik sih Mas, pesan-pesan dari Mas Pungki sendiri gitu ya. Karena mungkin dari kita sebagai mahasiswa mungkin perlunya adanya dorongan gitu dari dosen, karena kan kita suka lupa ya Mas ya. Manusia ya. Jadi mahasiswa mungkin suka terlena juga gitu kan dengan kesibukan atau aktivitasnya. Nah, kalau menurut Mas Pungki sendiri kan bergerak di bidang analisis data, business intelligence. Menurut Mas Pungki untuk 5 tahun ke depan itu menjanjikan nggak sih Mas karir di bidang itu? Sangat menjanjikan. Sangat, soalnya kan sekarang semua menggunakan aplikasi. Nih kita mau berangkat ke kampus aja, kita sudah buka aplikasi, naik Gojek ya kan. Kita misalkan nih mau pergi yang agak jauh keluar kota, sekarang agen bis sudah ada tiket online-nya ya kan, semua sudah berbasis aplikasi. Nah di mana kan aplikasi pasti akan merekam semua data ya. Nah itu
pasti sangat penting. Sangat penting sekali ya Mas ya. Nah kalau misalkan persiapannya nih untuk terjun ke bidang analisis data atau bisnis intelijen, itu apa sih Mas yang harus dipersiapkan gitu dari dasarnya? Apa tools yang dipakai atau dalam hal apa nih kita harus belajar gitu? Arahnya tuh gimana gitu? Kalau Step by stepnya gitu. Step by stepnya ya, yang paling utama itu statistikanya ya. Statistikanya ya harus dipelajari. Statistikanya, karena kan kita bermain dengan data itu nanti kan ujung-ujungnya statistik. Nah habis dari statistik baru kita pakai tools, bebas mau pakai toolsnya apa ya kan, kayak Rapid Miner, Orange dan banyak lagi lah. Ya kalau mau murni ngoding bisa pakai Python ya kan, atau mau pakai R juga bisa ya. Oke, berarti ada banyak sih Mas, banyak ya? Tergantung apakah kita mau apa enggak gitu ya. Betul. Dan juga contohnya kan di YouTube juga sekarang sudah banyak. Oke. Gitu. Menarik sih Mas ya. Kalau menurut Mas Pungki sendiri nih, apa sih misalkan pendapatnya tentang kemunculan dari DeepSeek AI nih Mas? Ini kan lagi booming juga nih pembahasannya nih. Gimana Mas kalau dari Mas Pungki sendiri? DeepSeek ya? Iya. Ya mau gimana pun juga semua orang kan bukannya butuh AI ya. AI itu kan yang menciptakan manusia ya. Yang dimana setiap manusia itu memiliki keterbatasan. Ya kan? Ini kita hari ini ngomongin DeepSeek nih. Tahu-tahu besok nanti keluar lagi yang baru, ya kan. Dulu kan pas zaman-zaman gembar-gembornya kan GPT ya. GPT, Gemini, terus Microsoft Copilot ya kan, GitHub Copilot. Nah, sekarang muncul DeepSeek. Nah, mungkin nanti sebentar lagi muncul yang baru. Menurut saya sih ya wajar lah itu muncul ya. Karena kan semua orang punya keterbatasan. Di pepatahnya begini, di atas langit masih ada langit gitu. Sepintar-pintar kita masih ada kok yang lebih pintar gitu. Oke. Nah kalau misalkan perbandingan dari DeepSeek dan ChatGPT itu apa sih Mas? Jujur ya, DeepSeek saya belum pakai banyak. Ya kan, saya jujur aja DeepSeek belum pakai banyak karena masih baru ya, takut salah ngomong juga. Kalau yang saya rasakan tuh GPT enaknya kalau kita yang jadi programmer ya, kita mau misalnya ada kesalahan nih kita dalam logika pemrograman kita, nah dia bisa bantu. Lebihnya kalau untuk programmer, kalau dari saya pribadi, saya lebih sampai saat ini masih make itu si GPT ya. Iya. Tuh. Oke. Berarti kita udah masuk ke dunia yang bagaimana banyak memanfaatkan AI gitu ya Mas ya. Betul, dikit-dikit AI ya kan. Nah, menurut Mas Pungki nih, dengan kemunculan AI tersendiri ini, ada yang bilang bahwa banyak pekerjaan yang akan tergantikan oleh AI. Nah, menurut Mas Pungki gimana sih Mas akan hal itu? Apakah benar nggak sih ada pekerjaan atau banyak pekerjaan tergantikan oleh AI gitu? Kalau pekerjaan tergantikan sama AI, mungkin pekerjaan yang pekerjaannya secara berulang ya. Ya kan, pekerjaannya itu aja mungkin akan tergantikan sama AI. Tapi kan AI, ingat, AI sendiri itu kan yang buat manusia ya. Nah, jadi mau gimana pun juga kita sebagai manusia harus lebih pintar pada AI. Artinya AI aja yang buat manusia, berarti kan manusianya ini yang pintar. Jangan sampai kita minder nih, ya kan, sama AI. Nah, meskipun kita pakai AI, kita juga jangan 100% percaya nih. Ya kan, GPT, tolong dong buatkan saya sebuah narasi tentang misalkan rumah kaca. Iya, dia bisa tuh membuatkan narasi tentang rumah kaca. Tapi kan kita juga harus tahu, jangan mentah nih dari GPT kita telan mentah-mentah kita pakai, tapi kita juga harus tahu nih, cari literatur tentang rumah kaca tersebut gitu. Ya kan, sepinter-pinternya AI pasti masih ada errornya. Masih ada kesalahannya ya Mas. Iya. Berarti emang kita harus analisis juga gitu jawaban dari AI tersebut. Betul. Mungkin kalau kita tarik lagi ke misalkan dunia kampus atau dunia akademisi ya Mas, gimana sih tanggapan Mas Pungki sendiri misalkan sebagai dosen ya kepada mahasiswa yang misalkan tugasnya itu menggunakan ChatGPT terus menggunakan AI terus, gimana sih Mas? Apakah Mas Pungki ada kekesalan atau gimana sih Mas? Gimana ya, kita nggak boleh kesal. Ya kan, gimana pun juga itu kan sudah di publik ya. Jadi siapa aja bisa memakai. Ya artinya kalau semua bisa memakai itu berarti kitanya nih harus memperkaya diri ilmunya, wawasannya. Kita mau cari nih literatur yang lain, jangan
kita mentah nih GPT telan bulat-bulat, Gemini telan bulat-bulat gitu. Jangan, kitanya sendiri nih harus mau baca gitu. Intinya kan pada dasarnya informasi itu yang mengelola kan paling pintar ya tetap manusianya sendiri. Karena apa, kalau kita semakin kaya dengan informasi, kita semakin banyak tuh informasi yang kita dapat, ya otomatis kita makin tahu oh mana yang benar mana yang salah gitu, mana yang fakta mana yang buatan kan gitu. Benar-benar, berarti emang kita harus lebih banyak menganalisis dan juga jangan langsung kopas, asal kopas ya Mas ya. Iya, ya kopas boleh, tapi tolong dibaca lagi sama dicari lagi literaturnya. Yang mentah-mentah nih dikasih ke dosennya kan kasihan ya. Gitu. Kasihannya di siapa? Bukan di dosennya sih sebenarnya, kasihan di mahasiswanya yang mana kan dia kuliah sudah mengeluarkan waktu, tenaga, biaya gitu. Kalau dia keluarnya mentah kan gimana ya? Gitu. Oke, menarik sih kalau kita berbicara tentang AI dan misalkan dengan dunia akademisi gitu. Nah mungkin kalau misalkan terakhir sih Mas, untuk kepada pendengar, kepada mahasiswa yang ingin belajar di bidang data science, business intelligence dan lain-lain yang berhubungan dengan data, itu ada nggak sih Mas motivasi untuk mereka gitu? Motivasinya apa gitu? Motivasinya sih cuma satu. Ketika kita mengalami kegagalan, jangan cepat menyerah. Coba cari orang yang lebih pintar. Mungkin nih kita nggak tahu karena kita kurang baca. Tapi kan ketika kita berbicara, kita diskusi dengan orang lain, kita dapat pencerahan tuh biasanya. Oh iya, harusnya yang saya lakukan begini ya. Gitu. Ketika itu push lagi. Itu ya lelah, wajar lah, ada masanya buat istirahat kan. Tapi ketika udah dapat pencerahan dari orang lain, kita dapat analogi yang benar, udah cari lagi gitu ya. Jangan menyerah lah, intinya tekun. Iya. Benar, berarti harus kita sebagai mahasiswa tuh harus jangan pantang menyerah ya Mas. Karena masih muda kan, masa dengan jiwa mudanya, dengan semangat mudanya, masa saling bermalas-malasan gitu ya Mas. Iya, jangan. Istirahat boleh tapi malas-malasan jangan ya. Oke, benar-benar. Mungkin itu saja sih Mas. Oke. Yang bisa saya dapat kulik dari Mas Pungki sendiri. Boleh. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa berdiskusi, berbincang-bincang lagi gitu. Oke, baik pendengar, kita telah usai untuk bagaimana mendapatkan informasi yang sangat berharga dari Mas Pungki. Dari apa yang telah kita dengarkan tadi, bahwasanya sebagai mahasiswa itu harus mengupgrade diri. Artinya di kesempatan yang sangat emas ini ya, kita masih bisa berkuliah, itu harus mengupgrade diri dan juga bagaimana kita mencari suatu hal yang bisa kita tekuni gitu, yang tentunya nanti akan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Baik, mungkin saya tutup. Terima kasih, sampai jumpa.